Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum harus need and marketable atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Secara instrik, filosofi, visi, dan tujuan pendidikan, para pengembang kurikulum sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pandangan hidup, dan keyakinan hidupnya. Faktor penentu filosofi, visi, dan tujuan tersebut sangat ditentukan oleh akar budaya dan kebudayaan dari para pengembangan kurikulum. Landasan lain yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum adalah turut belajar, yaitu teori tentang bagaimana siswa belajar. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk memperhitungkan faktor kebudayaan sebagai landasan penting dalam menentukan komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi suatu kurikulum dan kegiatan belajar siswa. Konsekuensinya, para pengembang kurikulum di tingkat pusat, daerah, dan sekolah harus memanfaatkan kebudayaan sebagai landasan pengembangan secara lebih sungguh-sungguh dan sistematis. Pendekatan lintas budaya dan kurikulum. Atas dasar posisi multikultural sebagai pendekatan dalam pengembangan kurikulum, maka pendekatan multikultural untuk kurikulum diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keberagaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. Kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga kurikulum dimensi ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai proses terjadinya pada unit pendidikan atau sekolah. Pengembangan ini haruslah didahului oleh sosialisasi agar para pengembang atau guru dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk rencana pelajaran, satuan pelajar, proses belajar di kelas, dan evaluasi sesuai dengan prinsip multikultural kurikulum. Pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada? Pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen mengangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pendalaman belajar, dan evaluasi. Tujuannya adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembang kurikulum pada tatapan empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Kesimpulan, kurikulum pendekatan pengembangan haruslah didasarkan pada prinsip keberagaman budaya menjadi dalam dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat. Keragaman menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Budaya dan unit di lingkungan pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian-bagian dari kegiatan belajar siswa, dan kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kedudukannya nasional.